Di video kali ini saya mau nge-share tentang 3 buah hal atau elemen penting kalau teman-teman pengen menurunkan berat badan. Jadi cocok sekali ditonton untuk teman-teman pejuang diet atau teman-teman yang sedang menjalankan program diet untuk menurunkan berat badan. Buat teman-teman yang hampir menyerah dan berkeinginan untuk menurunkan berat badannya ke ideal, kayaknya video ini cocok untuk ditonton ya. Karena 3 hal atau elemen yang saya sampaikan ini menjadi kunci buat teman-teman dapat harapan untuk menurunkan berat badannya. Ini dia. Hai, berjumpa bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana ini merupakan part kedua dari konten saya yang membuat perjalanan saya diet. Part pertama teman-teman bisa tonton di bagian sini, dan ini adalah video lanjutannya. Jadi ceritanya saya sedang membuat playlist yang isinya adalah progres saya dalam menurunkan berat badan, yang harapannya ini menjadi motivasi teman-teman dan terutama motivasi saya sendiri ya, di dalam perjalanan saya untuk mencapai berat badan yang ideal. Video ini bukan tentang saya mengajari teman-teman ya, karena saya bukan ahli gizi, saya bukan duta diet atau PT Gym atau orang-orang yang paham banget tentang diet, bukan ya. Karena di sini saya pun sedang belajar, sama seperti teman-teman. Saya sedang belajar dan akhirnya saya akan mengupload hal yang saya pelajari, yang saya jalani, sehingga selain jadi arsip, mungkin bisa jadi hal yang bermanfaat kalau saya share ke teman-teman. Jadi di sini konteksnya kita sama-sama belajar ya. Terus ada yang bilang, ngomong sih gampang, lu udah mendingan. Dia sekarang nih aku masih gendut. Ngomong sih enak aja. enggak ya teman-teman, saya dulunya juga gendut sekali. Tapi setelah menggunakan 3 buah hal ini, 3 aktivitas yang saya lakukan, yang mana hari ini saya akan share juga, ya sekarang lumayan lah progres saya. Walaupun ya sekarang juga saya masih belum ideal, saya masih berproses teman-teman ya. Kita sama-sama masih berproses, saya masih belum ke finish. Dan ini adalah bentuk arsip saya, di mana 3 buah hal ini adalah hal-hal yang saya terapkan ya. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah menjaga pola makan. Ya inti dari kalau kita pengen kurus, ya defisit kalori. Nah sederhananya seperti ini teman-teman ya. Semisal dalam sehari tubuh kita memerlukan 3000 kalori. Oke, sehari 3000 kalori. Terus dalam sehari itu kita makan hanya 2500 kalori saja. Artinya ada minus 500 di sana. Nah itu disebut dengan defisit kalori. Kita kekurangan 500 tadi, minusnya itu akan membuat berat badan kita turun. Sebaliknya, tubuh kita memerlukan 3000 kalori, kalau kita makan 4000 pada hari itu, jadi surplusnya atau lebihnya adalah 1000. Itu otomatis akan meningkatkan berat badan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mengurangi makan ya. Sehari misalnya makan 3 kali sehari dengan porsi kuli ya, segunung gitu nasinya. Nah dicoba untuk dikurangi, misalnya kalau dulu 5 centong nasi gitu ya dengan lauk pauk dan lain-lain, coba dikurangi jadi 2. Jadi ini adalah habit atau kebiasaan di mana kita akan mengurangi porsi makan kita sehingga kita defisit kalori. Dalam sehari 3000 kalori yang kita butuhkan, coba kita makan 2500 kalori. Ya, itu akan menurunkan berat badan. Oke, pertama tadi jaga makan ya. Mungkin nanti akan lebih kompleks lagi saya jelaskan di selanjutnya, tapi saya gambarkan tentang apa yang saya maksud dengan menjaga pola makan, gitu ya, dengan defisit kalori. Yang kedua adalah olahraga. Ya, ini penting banget ya, karena selain menjaga tubuh kita lebih fit dan juga membuat tubuh kita menjadi sehat, ini juga sangat berpengaruh di dalam proses kita menurunkan berat badan. Kenapa olahraga itu penting? Karena ada 2 hal yang terjadi ketika olahraga ya. Yang pertama adalah membakar lemak, yang kedua adalah meningkatkan massa otot. Oke, dan 2 hal itu bisa terjadi bersamaan, tergantung olahraga apa yang kita jalankan ya. Kalau saya sebenarnya lebih hobi jogging dan jalan kaki ya, karena itu sangat efektif sekali untuk membakar dan juga meningkatkan massa otot, tapi dengan usaha yang sangat-sangat minim. Dan saya merasakan bahwa jalan kaki itu memberikan dampak yang sangat luar biasa ke tubuh saya, lebih fresh, lebih segar gitu ya. Tapi di sisi lain juga itu berprogres ya, beriringan dengan penurunan berat badan. Kenapa olahraga bisa menurunkan berat badan? Karena dia akan membantu mempercepat dan membakar dari kalori yang kita makan. Ya, misalnya lagi ya,
tubuh kita memerlukan seharinya 3.000 kalori, dan waktu itu kita hanya makan 2.500. Plus olahraga itu akan membakar kalori misalnya 100. Jadi sudah menjaga pola makan plus olahraga, wah itu paten banget ya. Dan cepat itu yang teman-teman rasakan dari perubahan tubuh teman-teman. Minimal kalau masih belum merasa perubahan di dalam tubuh, ya mungkin tidak akan tampak langsung perubahan di dalam cermin ya. Tapi teman-teman bisa merasakan sendiri, mungkin lebih fresh, rasanya lebih leluasa, lebih nyaman. Nah itu ya. Jadi olahraga itu perlu. Dan tentang olahraga itu harus dipaksa teman-teman ya. Bagaimana cara bisa konsisten berolahraga? Caranya adalah tentukan dan temukan olahraga yang kayaknya teman-teman suka mengerjakannya dan menyenangkan bagi teman-temannya. Yang saya lihat ada 2 buah olahraga teman-teman bisa terapkan ya di dalam proses penurunan berat badan. Yang pertama adalah kardio, misalnya jogging atau senam atau jalan kaki, aktivitas yang pergerakannya sangat-sangat intens ya. Nah, selain kardio, teman-teman juga bisa menerapkan olahraga angkat beban ya. Itu sangat efektif juga. Walaupun cuma misalnya angkat barbel gitu ya. Saya ambilkan barbel saya dulu. Oke, ini barbel saya teman-teman 5 kilo, ada 2, 10 kilo gitu ya. Walaupun cuma seperti ini misalnya. Tapi itu sangat efektif sekali untuk meningkatkan massa otot ya. Saya taruh dulu barbelnya, berat soalnya. Yang saya bilang tadi, selain membakar, juga meningkatkan massa otot. Jadi ya tentukan pilihan teman-teman enaknya olahraga apa. Kalau saya ya teman-teman ya, dari dulu saya itu senang banget jogging dan jalan kaki ya. Nah dengan jogging dan jalan kaki ya dapat menikmati panorama yang ada di sekitar ya. Apalagi tempat saya masih asri tuh. Masih ada sawah ya, pohonnya rindang, dan suasananya masih enak untuk dijelajahi. Apalagi pas pagi-pagi, pas embun ya, pas udaranya sejuk, wah itu enak banget ketika sambil olahraga. Selain menikmati panoramanya, juga kita bisa menikmati musik yang kita dengarkan. Entah musik, entah podcast, sambil jogging, sambil jalan tuh enak banget. Itu juga akan meningkatkan hormon kesenangan kita ya. Plus kita juga bisa healing gitu dalam artian ya, bisa menenangkan, bisa merefreshkan lagi sebelum kita bekerja. Dan tentu saja dengan jogging dan dengan lari, dengan menikmati keindahan sekitar, itu tentu saja meningkatkan hormon endorfin ya, dopamin, serta juga oksitosin ya. Wah, jadi tentukan dan temukan olahraga yang teman-teman suka. Kalau teman-teman sukanya olahraga yang persaingan seperti futsal, bulu tangkis, atau tenis, itu juga merupakan olahraga. Jadi tentukan saja di mana teman-teman senangnya. Yang pasti nih, buat tubuh teman-teman untuk bergerak, mengeluarkan keringat, karena itu sesungguhnya selain untuk menurunkan berat badan, juga membuat tubuh kita lebih sehat. Oke. Pertama tadi adalah menjaga pola makan, yang kedua adalah olahraga, yang terakhir yang ingin saya share adalah yang paling penting juga ya, yang seperti kita tuh sadar, tapi kita tuh kadang lupa ya. Yang mana yang ketiga ini adalah istirahat yang cukup. Ya, itu penting banget. Tubuh kita udah capek, tubuh kita udah letih, ya istirahatlah ya. Bagaimana? Dengan tidur yang cukup gitu ya. Batasi tidur harusnya jangan di atas jam 10 atau jam 11 malam ya, jangan begadang ya, tidur yang cukup dan istirahatlah jika capek. Nah, kenapa tidur yang cukup itu sangat membantu dalam proses menurunkan berat badan? Karena ketika tidur teman-temannya itu tubuh di dalam kita ini bekerja dengan maksimal ya, dan juga bekerja dengan optimal ya. Ada sebuah penelitian ya bahwa tidur malam itu ya, itu lebih optimal dan maksimal untuk mengembalikan energi di dalam tubuh kita dibandingkan tidur siang, pagi, sore ya. Maka dari itu ya, pergunakanlah waktu tersebut untuk bisa meregenerasi ya sel-sel di dalam tubuh kita agar paginya bisa maksimal bekerja, bisa melakukan aktivitas. Ditambah itu juga, selain mendapatkan rasa segar dan rasa sehat, juga itu akan menurunkan berat badan teman-teman lebih maksimal lagi.
Oke, itulah teman-teman ya, 3 hal, 3 aktivitas, 3 elemen yang dapat membantu menurunkan berat badan teman-teman. Kita ulang lagi ya. Yang pertama tadi menjaga pola makan ya, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah tidur yang cukup. Jadi kalau teman-teman menerapkan 3 buah hal ini, maka teman-teman defisit kalori, pembakaran kalorinya maksimal, dan istirahat yang cukup akan membantu tubuh kita memaksimalkan kembali penurunan berat badan tersebut. Itu aja teman-teman ya, hasil sharing saya yang saya dapatkan dari beberapa jurnal, saya nonton video, saya nonton wajangan-wajangan dari Aderai ya, dan beberapa halnya. Dan semoga dari video ini bisa membantu teman-teman lebih semangat lagi, lebih termotivasi, dan sama-sama kita mewujudkan hidup yang sehat dan berat badan yang ideal. Itu saja teman-teman, kita akan berjumpa lagi di part selanjutnya ya, karena saya sudah terlanjur bikin part ini. Jadi saya punya rasanya tanggung jawab gitu untuk bisa nge-share kembali tentang progres saya, dan juga hal-hal yang saya share seputar dengan diet, dengan defisit kalori, dengan teknik-teknik yang lain untuk menurunkan berat badan. Bukan untuk teman-teman yang nonton, tapi untuk saya sendiri juga kok ya. Jadi arsip saya dan jadi pembuktian saya bahwa ayo kita sama-sama. Bukan dari 50% atau bukan dari 75%, tapi dari 0% ya, kita sama-sama menuju ke 100%. Itu saja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa di like, share, dan bagikan juga ke teman-teman. Yang belum subscribe, subscribe ya, karena selanjutnya saya akan bikin video seperti ini lagi untuk saya sampaikan progresnya. Sampai jumpa, berjumpa lagi, bye.